Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa setidaknya membahas kembali bersama-sama jadi tentang salah satu metode yang ada di integrasi numerik dalam metode numerik dengan metode numerik. Jadi kemarin di awal video sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai metode-metode yang bisa digunakan dalam integrasi numerik. Yang pertama yaitu metode bias atau metode strip, dan yang kedua metode Newton-Cotes, dan yang ketiga nanti adalah metode iteratif. Nah, untuk metode bias kemarin jadi sesuai yang sudah dikerjakan atau yang sudah dikerjakan sama Diana itu kan sampai di penentuan F1, F2, dan F seterusnya sampai Fn. Nah, tinggal kemudian dimasukkan ke dalam rumus kaidah gabungannya. Sehingga nanti akan didapatkan hasil yang sebenarnya. Hasil pendekatan dengan metode yang dipilih. Nah, untuk mengetahui berapa tingkat kesalahan dari metode yang sudah digunakan, nah itu tinggal membandingkan dengan nilai yang sebenarnya, nilai sebenarnya dari nilai analitiknya. Nah, selanjutnya untuk metode Newton-Cotes itu adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Nah, ini berdasarkan dengan polinom interpolasi. Menjadi dasar dari polinom interpolasi. Interpolasi juga ada di dalam buku metode numerik, namun tidak kita bahas dalam perkuliahan ini karena pertemuan kita yang terbatas. Jadi saya harap kalian kalau ingin mendalami lebih lanjut mengenai polinom interpolasi, silahkan kalian buka bab polinom interpolasi. Nah, untuk singkatnya saya jelaskan bahwa polinom interpolasi itu adalah sebuah deret polinomial, yaitu jadi beberapa suku kayak ax kuadrat plus bx plus c seperti itu. Jadi beberapa suku kuadrat dan seterusnya. Jadi pnx terus kemudian pn-1x terus kemudian pn-2x sampai p0x seperti itu. Nah, jadi gagasannya menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi. Jadi kalau kalian membayangkan ya, mengintegralkan eksponensial itu kan lebih sulit daripada mengintegralkan contohnya kayak x kuadrat plus 2x plus 1 gitu. Nah, kan berarti bisa diintegralkan satu per satu. Jadi integral x kuadrat plus 2x plus 1 itu sama dengan integral x kuadrat ditambah integral 2x dx ditambah integral 1 dx. Nah, seperti itu. Maka jadi fx di sini akan dihampiri dengan bentuk polinom interpolasi pnx. Yang dalam ini pnx itu sama dengan a0 plus a1x ditambah a2x kuadrat ditambah an-1 x pangkat n-1 sampai an x pangkat n. Nah, sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas sebelumnya dapat digunakan sebagai hampiran fungsi. Nah, tapi dalam perkuliahan ini polinom yang dipakai adalah polinom Newton-Gregory maju. Jadi di dalam sini yang digunakan yaitu polinom Newton-Gregory maju. Nah, kalau kalian ingin semisal nyoba polinom yang lain, nah itu bisa kalian coba
dan kalian jadikan penelitian kalian. Nah, untuk polinom Newton-Gregory maju, yaitu F0 ditambah X min X0 dikalikan delta F0 dibagi 1 faktorial kali H ditambah X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan delta kuadrat F0 dibagi 2 faktorial kalikan H kuadrat ditambah sampai X min X0 dikalikan X min X1 sampai X min X min 1 dikalikan delta pangkat N F0 dibagi N faktorial dikalikan H pangkat N. Nah, untuk kaidah integrasi numerik dari yang diturunkan dari metode Newton-Cotes itu ada 3, kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, kaidah Simpson 3/8. Nah, ini adalah untuk kaidah trapesium, yaitu polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik itu adalah jadi contohnya semisal ada yang fx-nya yang y sama dengan fx gitu ya, kurva itu. Terus kemudian dihampiri dengan polinom derajat 1. Derajat 1 berarti kan garis linier. Garis linier jadi yang menghubungkan kedua buah titik. Nah, berarti P1x sama dengan fx0 ditambah x dikalikan delta fx0 dibagi h, atau sama dengan f0 ditambah x dikalikan delta f0 dibagi h. Nah, diintegrasikan P1x ke dalam selang 0,1. Jadi yang polinom kemudian dimasukkan dan kemudian diintegralkan. Jadi xf0 ditambah x kuadrat dibagi 2h dikalikan delta f0. Nah, x-nya dimasukkan, x-nya mulai dari 0 sampai h, sehingga didapatkan hf0 ditambah h dibagi 2 dikalikan f1 dikurangi f0. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi h dibagi 2 f0 ditambah h dibagi 2 f1 atau h dibagi 2 dikalikan f0 ditambah f1. Nah, jadi kaidah trapesium adalah seperti ini. Nah, ternyata hasilnya sama seperti yang diturunkan dengan metode Pias. Nah, jadi kaidah trapesium dalam selang 0 sampai h untuk menghitung integral dari fx dx mulai dari a sampai b itu dapat didekati dengan fungsi h dibagi 2 dikalikan f0 ditambah 2fi ditambah sum dari, itu keliru ya, sum dari fi itu tadi 2 kali sum fi dengan i mulai dari 1 sampai n-1 terus kemudian ditambah dengan fn. Nah, ini untuk yang kaidah trapesium. Nah, sedangkan kita masuk ke kaidah Simpson 1/3. Jadi untuk yang perhitungannya kaidah trapesium sama seperti yang metode Pias. Nah, untuk kaidah Simpson, jadi hampiran nilai integrasi
lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Nah, misalkan fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Nah, luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, 0F0, HFH, dan 2H, F2H. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, untuk metode Simpson itu didekati dengan sebuah kurva. Nah, kurvanya kalau yang kaidah trapesium itu kan trapesium ya. Jadi dibentuk trapesium. Nah, berarti adalah garis lurus. Nah, makanya derajatnya 1. Nah, kalau yang Simpson sepertiga itu dengan derajat 2. Derajat 2 itu kurva bentuknya. Nah, itu maka kita panggil kembali interpolasi Newton, polinom interpolasi Newton-Gregory yang derajat 2 itu sudah dibuatkan rumusnya itu seperti di bawah itu, P2X itu. Tinggal kemudian dimasukkan ke dalam integrasinya. Nah, kemudian dihitung hingga didapatkan I-nya itu sama dengan itu dapat didekati dengan, atau hasil integralnya itu dapat didekati dengan 2H dikalikan F0 ditambah 2H dikalikan delta F0 ditambah H dibagi 3 dikalikan delta kuadrat F0. Nah, itu mengingat delta F0 itu sama dengan F1 dikurangi F0 dan delta kuadrat F0 itu sama dengan delta F1 dikurangi delta F0, maka didapatkan kaidah Simpson sepertiga itu H dibagi 3 dikalikan F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Nah, jadi kaidah Simpson gabungan itu untuk integral fx dx mulai dari A sampai B itu dapat dipecah menjadi beberapa bagian ya. Terus kemudian yang pertama yaitu integral fx dx mulai dari x0 sampai x2. Terus juga ditambah integral fx dx mulai dari x2 sampai x4 sampai integral fx dx mulai dari xn-2 sampai xn. Nah, seterusnya kemudian sampai didapatkan rumusnya gabungannya yaitu H dibagi 3 dikalikan F0 ditambah 4 kalikan sum FI. I untuk yang koefisiennya ganjil dan ditambah 2 dikalikan sum FI untuk I yang genap ditambah Fn. Nah, penggunaan kaidah Simpson sepertiga mensyaratkan jumlah selang harus genap atau N-nya harus genap. Nah, ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai syarat mengenai jumlah selang. Berikut adalah prosedur pseudocode untuk program Simpson sepertiga. Bisa kalian coba di Skillab, terus kemudian disesuaikan dengan bahasanya Skillab, dan kemudian coba dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Jadi menghitung integral
dari 1 dibagi 1 plus X dx mulai dari 0 sampai 1. Yang pertama dengan kaidah trapesium, yang kedua dengan kaidah titik tengah, dan kaidah Simpson sepertiga. Digunakan hanya ditentukan sudah yaitu 0,125. Jadi karena hanya 0,125, selangnya 1 sampai 0, maka didapatkan N-nya itu sebesar 8. 1 dikurangi 0 dibagi 0,125. Nah, selanjutnya kita buat 0 sampai 8, 0, 1, 2, 3 sampai 8. Terus kemudian untuk yang titik tengah berarti R setengah 3/2, 5/2 sampai 15/2. Kita ambil XR-nya itu berapa. Jadi kemarin sesuai yang ditanyakan Bagas ya, Bu, jadi menentukan yang kalau kemarin tuh ada 0,6 itu di mana? Itu di F0 ya. Jadi F0 itu berarti X0-nya itu dimasukkan ke dalam fungsinya. Nah, ini kita fungsinya itu kan 1 dibagi 1 plus X. Nah, untuk R0 ya, berarti kan X0 itu kan sama dengan 0. Nah, itu kalau dimasukkan ke dalam fungsinya, berarti kan 1 dibagi 1 ditambah 0. Berarti hasilnya sama dengan 1. Maka F0-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk R sama dengan 1, berarti X1 itu berarti X0 ditambah 1 kalikan H. H-nya kan 0,125. Nah, maka X-nya 0,125. Terus kemudian 0,125 dimasukkan ke dalam X yang ada di Fx. Berarti 1 dibagi 1 ditambah 0,125. Jika dihitung didapatkan 0,8889. Nah, kemarin kenapa saya suruh hitung pakai Excel, itu karena di Excel memudahkan untuk perhitungan ya. Jadi kalian cukup membuat rumus untuk yang baris pertama dan kedua mungkin, terus kemudian langsung digeret ke bawah, maka yang lainnya akan mengikuti. Nah, jadi contohnya kayak yang di ini, di sini. Jadi kalian bisa buat di Excel itu untuk yang pertama di R-nya itu 0, terus kemudian ke bawahnya itu ditambah 1, tambah 1 tambah 1 sampai 8. Atau kalian bisa buat fill series. Nah, untuk yang XR itu 0 dan yang mulai dari R sama dengan 1 itu sama dengan kolom atasnya ditambah 0,125. Nah, itu sudah ada rumusnya itu kan. Nah, berarti di enter terus kemudian digeret ke bawah sampai di 8, R8. Nah, nanti akan ketemu 1. Nah, untuk yang FR bisa dipakai rumusnya itu di baris yang paling awal sendiri, paling atas sendiri. Jadi di FR F0. Nah, ini sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah merujuk ke yang di sini, yang di XR, di kotaknya yang 0 itu. Nah, terus kemudian di kurung tutup, enter. Terus tinggal ditarik ke bawah sampai di R sama dengan 8. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Sama juga untuk yang ini ya. Yang kaidah titik tengah juga seperti itu. Nah, cuma bedanya kenapa kok XR yang itu awal itu 0,063. Nah, itu karena setengahnya dari 0,125. Tapi untuk setiap R
Jadi itu kan naik 1, naik 1, naik 1 ya. Dari 1/2 ke 3/2 itu kan naik 1. Nah, maka tetap hanya itu sama dengan 0,125. Nah, kalau sudah ketemu mulai dari F0 sampai F8, kemudian masukkan ke dalam rumus kaidah gabungannya. Ya, jadi yang punya Diana kemarin kurang ini ya, sehingga didapatkan hasilnya. Untuk yang kaidah trapesium, kaidah titik tengah, dan kaidah Simpson. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan 3 kaidah sekaligus setelah kalian menentukan F0 sampai Fn-nya. Nah, kemudian dibandingkan solusi yang A, B, C dengan masing-masing kaidah dengan solusi sejatinya. Solusi sejatinya itu dicari, jadi di 1/1 plus X, kalau diintegralkan itu ln 1 plus X. Nah, kemudian dimasukkan batasannya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, didapatkan ln 2 dikurangi ln 1. Nah, ketemu 0,693.147,14718. Nah, maka galatnya itu untuk yang A itu berarti absolut atau harga mutlak dari 0,69412 dikurangi 0,693 dan seterusnya. Yang kaidah titik tengah itu belum dikalikan ya. 0,125 dikalikan 5,54128, terus kemudian di harga mutlak untuk selisihnya dengan yang solusi sejati. Nah, kaidah Simpson sepertiga juga. Nah, jika kita lihat dari hasil dari kaidah trapesium dan kaidah Simpson sepertiga, kita lihat sekilas yang mendekati dengan solusi sejatinya yaitu yang dengan kaidah Simpson sepertiga. Nah, maka dari situ bisa kita analisa, itu tadi adalah analisa dan bisa kita ambil kesimpulan atau interpretasi bahwa kaidah Simpson sepertiga lebih mendekati solusi sejati atau lebih akurasinya lebih tinggi daripada yang kaidah trapesium. Nah, dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan, hasil integrasi dengan kaidah Simpson gabungan jauh lebih baik karena berorde galatnya lebih tinggi. Tapi ada kelemahannya yaitu kaidah Simpson sepertiga tidak dapat diterapkan bila jumlah selangnya itu adalah ganjil. Nah, dari sini pembahasan saya tentang metode Newton-Cotes di dalam integrasi numerik. Silahkan disimak, terus kemudian kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan di grup WA. Dan saya mohon kepada Diana, kan kemarin sudah membuat yang kotaknya ya. Nah, itu berarti tinggal membuat ini ya. Jadi yang punya Diana ini kan sudah dibuat tabelnya. Nah, tinggal yang rumus gabungannya yang belum. Nah, ini kemarin R-nya dibuat 0 sampai 8. Sudah benar N-nya sampai 8. Mulai dari 1,8 sampai 3,4.
1,8 awalnya ya, X0 ditambah 0 dikalikan 0 dikalikan min 2. Nah, ini kan 1,8. Nah, yang ini bisa langsung atasnya itu ini ditambah dengan 0,2. Oh, maaf. Nah, terus kemudian digeret ke bawah. Nah, ini langsung. Oh, belum. Nah, sama aja ya. Pokoknya ini kalau sudah kayak gini langsung digeret ke bawah. Terus kemudian di sini benar ya, eksponensial dari B4. Nah, ini juga eksponensial dari B5. Nah, selesai tinggal nanti digabungkan di dalam rumus gabungannya. Untuk yang trapesium, titik tengah, dan kaidah Simpson sepertiga. Terus kemudian dibandingkan. Jadi masing-masing itu selisihnya berapa dengan yang nilai solusi sejatinya. Nah, untuk yang Bagas berarti saya harap juga mengerjakan mulai dari awal ya, karena belum mengumpulkan. Jadi dibuat tabelnya seperti ini, terus kemudian dibuat dengan kaidah trapesium, dengan kaidah titik tengah, dan dengan kaidah Simpson sepertiga. Terus kemudian dibandingkan, jadi solusi sejatinya itu manakah yang paling mendekati dengan solusi sejatinya. Dilihat dari nilai errornya yang paling kecil atau nilai selisihnya yang paling kecil. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di grup WA. Untuk video ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nisa Ayunda dari Prodi Matematika Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya semoga video ini bermanfaat.